Apa sih sebenarnya yang menjadi faktor utama dari pendorongan pertumbuhan pasar cat pelapis, terutama di sektor konstruksi dan juga properti, Pak? Iya, awalnya waktu kita pasarkan, itu pembangunan perumahan tuh masih agak limited lah. Masih rumah-rumah tuh tradisional. Ya rumahnya tuh ada yang udah dibangun lama, ada yang lebih baru, tapi yang baru tuh karena daya beli masyarakat masih rendah, jadi pembangunan real estate seperti sekarang ini waktu itu masih hampir nggak ada. Jadi kebanyakan tuh dipakainya adalah untuk maintenance. Ada problem baru dipakai aquaproof. Tapi dengan berkembangnya daya beli, mulai banyak orang bangun rumah atau melalui real estate, ya yang kompleks-kompleks besar itu. Dan untuk yang ngebangun dan yang real estate itu, mereka butuh bahwa pada saat sudah dipakai, jangan setelah ditinggali problem gitu. Karena kalau itu kan mengganggu sekali aktivitas sehari-hari di rumah. Jadi mereka lakukan itu sebagai prevention. Yes. Jadi pencegahan agar tidak menjadi masalah setelah ditinggali itu. Dan tentu juga kalau untuk developer yang membangun real estate itu tidak ingin terus-terusan dikomplain oleh pembeli karena bocor, karena bagaimanapun mereka memberikan satu periode untuk jaminan kan. Jadi kalau retak dan sebagainya mereka harus perbaiki gitu selama masa garansi itu. Setelah itu memang mereka sudah terserah owner untuk maintenance sendiri gitu. Nah, cuman masalahnya itu adalah kadang-kadang pada saat masa garansi itu musim kering. Kalau musim kering kan nggak ada masalah bocor. Yeah. Nah, jadi justru kalau udah lewat musim kering, garansinya lewat, pada saat musim hujan, baru mereka harus atasin. Nah, pada saat itu tentu tidak bisa klaim ke developer, mereka harus atasin sendiri. Nah, nyarinya adalah barang-barang yang available di pasaran gitu. Dan itu kebetulan aquaproof timingnya tepat itulah. Jadi bisa dapatkan kepercayaan dari konsumen. Oke, tapi dengan adanya pembangunan infrastruktur dan juga perumahan rakyat akhir-akhir ini, apakah juga ini berperan besar, Pak, dalam memperluas pasar dari aquaproof sendiri? Sejauh ini, walaupun ada pembangunan baru, tapi persentasinya terhadap rumah yang sudah ada itu sebetulnya kecil. Oke. Ya, jadi karena pembangunan tuh real estate tuh mungkin ratusan ribu atau 1 juta, tapi rumah yang udah ada tuh udah beratus juta juga kan. Jadi awalnya tuh masih tetap di maintenance. Oke. Nah, kalau di maintenance itu, kalau di pembangunan perumahan kan pelaksana waterproofing itu harus melalui kontraktor. Ya, karena tidak mungkin developernya tuh nggak bangun sendiri, pasti ada kontraktor itu. Nah, itu jadi mereka belinya tuh bisa langsung sebagai proyek, beli dari distributor atau apa. Tapi kalau konsumen yang punya problem, pasti carinya gampang lah ke toko, karena kuantitinya kan nggak besar. Biasa kan lebih banyak untuk ngatasin problem gitu, masalah. Jadi proporsi untuk rumah baru dibandingkan maintenance pada saat ini kalau menurut saya masih lebih besar dari di maintenance-nya itu. Tapi yang baru-baru pun sekarang sudah sadar bahwa mereka harus atasin, jadi itu meningkat terus. Iya, gitu. iya. Oke, selanjutnya Pak, ini kan di tengah persaingan dengan mungkin merek internasional, walaupun tadi Pak Herman bilang sedikit ya pemainnya ya dari brand-brand internasional gitu. Tapi bagaimana sih mungkin industri cat lokal atau cat lapis lokal ini seperti aquaproof sendiri ini menjaga daya saing dan juga keunggulannya? Apakah mungkin lebih menekankan kepada diferensiasi kualitas, harga, atau bagaimana Pak? Kalau kita lihat, saya pernah keliling kan beberapa negara gitu ya, ke Eropa, ke Afrika pernah, ke Amerika pernah juga, beberapa negara. Negara-negara yang curah hujannya besar itu kebanyakan di daerah tropis. Yes. Ya, jadi kalau seperti katakanlah di Afrika, hampir hujannya begitu sedikit. Kering ya? Kering, hampir nggak ada masalah dengan bocor. Gitu. Jadi sedangkan di Indonesia minimal kira-kira musim kering dan musim hujan tuh bisa setengah-setengah kan. Sedang di Eropa kan hujan tuh atau juga jarang gitu. Jadi fokus saya waktu itu adalah
benar-benar untuk mengatasi bocoran. Sedangkan di luar negeri kan nggak ada masalah, nggak ada researchnya gitu. Yeah. Jadi pada saat mereka coba masuk ke sini, karena memang perusahaan asing itu kebanyakan kan membawa teknologi dari luar. Padahal teknologi untuk water proofing itu mereka kan masih belum banyak pengalaman. Yes. Jadi kita yang tetap menguasai pasar di Indonesia ini. Dan itu jadi suatu kelebihan lah karena ibaratnya kalau dokter ya, yang ahli di Eropa belum tentu bisa menyembuhkan di Indonesia karena penyakitnya beda. Benar. Gitu. Jadi spesialisasinya karena memang sudah main lama dan tahu medannya seperti apa begitu ya. Oke.